Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad. Nah, jenis-jenis akad yang pertama itu ada akad musamma dan ghairu musamma. Nah, akad musamma adalah akad yang sudah dijelaskan ketentuan hukumnya dalam fikih, seperti akad jual beli, hibah, ijarah, dan syirkah. Sedangkan akad ghairu musamma adalah akad yang belum ada dan belum dijelaskan ketentuannya dalam fikih. Jumlah akad ghairu musamma ini sangat banyak karena berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, misalnya bai wafa yang terdiri dari transaksi jual beli dan rahan, seperti akad istisna yang terdiri dari transaksi jual beli, janji dan sewa, dan seperti transaksi iklan di koran dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada akad syakliyah formalistik dan akad ridhoiyah. Nah, akad formalistik adalah akad yang harus memenuhi syarat-syarat formalistik seperti kewajiban adanya saksi dan lain-lain. Sedangkan akad ridhoiyah yaitu akad-akad yang tidak harus memenuhi syarat-syarat formalistik, tetapi cukup dengan tarodi atau saling ridho, maka akad itu menjadi sah gitu, sebagaimana mayoritas akad-akad fikih. Nah, yang berikutnya itu ada akad nafis dan mauquf. Akad nafis adalah akad yang tidak bergantung pada keputusan pihak akad lain atau larangan lain, atau langsung berlaku efektif. Sedangkan akad mauquf adalah akad yang tidak langsung berlaku efektif tetapi bergantung pada ridho dan keputusan pihak lain, seperti akad fuduli, yaitu menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya. Berikutnya itu ada akad luzum dan jaiz. Nah, dilihat dari aspek luzumnya, akad dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama akad lazim bagi seluruh pihak akad yang tidak bisa dibatalkan atau fasak oleh pihak akad yang lain dengan cara iqalah, seperti akad zawad. Yang kedua itu akad lazim bagi seluruh pihak akad tetapi bisa dibatalkan dengan cara iqalah atau kesepakatan pihak-pihak akad gitu, seperti jual beli dan akad-akad lazim lainnya. Yang ketiga itu ada akad lazim bagi salah satu pihak akad, seperti dalam akad rahin dan akad kafalah. Nah, itu menjadi lazim bagi rahin dan kafil, tetapi tidak lazim bagi kreditur dan pihak yang menanggung, karena akad rahin dan kafil itu dilakukan untuk kepentingan kreditur, maka kreditur bisa melepaskan haknya setiap saat. Nah, yang keempat itu ada akad ghairu lazim bagi seluruh pihak akad, di mana seluruh pihak akad memiliki hak untuk membatalkan akad, seperti akad wadiah, akad i'arah, dan akad kafalah. Nah, berikutnya itu ada akad tabaru dan muawadah. Nah, akad muawadah adalah akad di mana salah satu pihak memberikan suatu untuk mendapatkan suatu yang lain sebagai imbalnya, seperti akad bai dan ijarah. Nah, sedangkan akad tabaruat adalah akad yang berdasarkan pada ta'awun dari salah satu pihak akad, seperti hibah atau i'arah. Nah, akad yang terdiri dari tabaru dan muawadah adalah akad yang bermakna tabaru di awal akad dan bermakna muawadah di akhir akad, seperti akad hibah dengan syarat imbalan, di mana pemberi hibah berderma pada awal akad tetapi mengambil imbalan di akhir akad, maka menjadi muawadah. Untuk akad-akad campuran itu berlaku ketentuan akad tabaru di awal dan berlaku ketentuan akad muawadah di akhir. Berikutnya itu ada akad doman dan amanah. Dilihat dari aspek doman, akad dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama akad doman, yang berarti akad di mana objek akad ketika berpindah kepemilikan kepada pihak lain, maka itu disertai tanggung jawab atas resiko, seperti akad bai, qard, iqalah, sulh, dan mukharajah. Dalam akad bai, misalnya saat terjadi ijab kabul dan
setiap pihak menerima objek akad yang menjadi tujuannya, maka resiko barang menjadi tanggung jawab si pembeli dan harga telah menjadi tanggung jawab si penjual. Nah, yang kedua itu ada akad amanah. Akad di mana objek akad yang berpindah kepemilikan kepada pihak lain itu menjadi amanah di tangannya dan tidak bertanggung jawab atas barang tersebut. Di antaranya ada akad idho atau titipan, i'arah atau pinjaman, syirkah, dan wisayah atau wasiat. Dalam akad wadiah, misalnya pada saat ijab kabul, setiap pihak telah menerima objek akad yang menjadi tujuannya, maka resiko kerusakan barang tetap menjadi resiko pemiliknya atau si penitip. Nah, yang ketiga itu akad yang terdiri dari doman dan amanah, seperti akad ijarah dan rahan, di mana objek sewa itu menjadi amanah bagi penyewa, tetapi manfaat barang tersebut menjadi tanggung jawabnya. Nah, sekian penjelasan dari jenis-jenis akad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.